Sampurasun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selamat, bahagia. Saat ini saya ingin menawarkan pemikiran mengenai manusia dan kebahagiaan. Perlu kita pertanyakan kenapa hidup kita begitu sulit sekali untuk mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya, padahal tidak. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Yang ada di luar itu adalah apa yang merangsang pikiran kita. Jadi, ada dua perkara. Satu, keinginan yang berdasarkan pikiran, yang biasanya muncul diakibatkan rangsang dari luar diri. Yang kedua adalah keinginan dari jiwa kita, karena manusia terdiri dari jiwa dan raga. Kita bahas dua itu saja dulu. Benarkah kita memahami keinginan jiwa kita? Jiwa kita itu keinginannya sederhana, hanya menginginkan kebahagiaan yang diakibatkan oleh ketentraman, kedamaian, ya. Sedangkan pikiran kita itu dipicu terus dari seluruh penginderaan kita. Apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang terasa, apa yang teraba, dan lain sebagainya. Nah, inilah pada akhirnya yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin ke kiri. Kita kadang tidak paham keinginan jiwa kita. Kita lebih memahami pikiran kita atau keinginan dari pikiran kita, yang keinginan itu jumlahnya tak terhingga. Setiap jam, mungkin bahkan setiap menit, keinginan kita itu berubah-ubah, keinginan pikirannya. Sedangkan jiwa tidak pernah berubah keinginannya. Dia hanya ingin tentram dan damai, atau dia ingin menginginkan kebahagiaan. Celakanya kita sering terjebak, ya, dengan menganggap bahwa kebahagiaan akan terjadi apabila keinginan tadi terpenuhi, atau keinginan pikiran itu terpenuhi dulu, baru setelah itu jiwa merasa bahagia. Benarkah begitu? Ada benarnya juga, tapi untuk hal-hal tertentu. Misalnya saat kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang menyenangkan orang lain, hingga timbul rasa bahagia pada diri kita. Lalu muncul pertanyaan, bahagia itu apa? Sederhananya, kalau dibikin tidak rumit ya, bahagia itu artinya tidak ada masalah, merdeka, bebas gitu ya dari masalah. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Tapi apakah benar manusia hidup tanpa masalah? Karena kebalikannya, manusia yang dilahirkan sudah pasti membawa masalah. Bukan masalah sekarang saja, tapi masalah yang kita bawa dari kehidupan kita di masa lalu. Itu juga yang menyebabkan kenapa manusia berbeda-beda. Tidak ada satupun manusia yang sama, baik secara fisik maupun secara pemikiran pun mentalitas. Itu diakibatkan karena kita pernah lahir dan pernah mati berulang kali. Nah, data-data itulah yang kita bawa terus-menerus. Jiwa itu abadi, keabadian jiwa. Sedangkan raga itu tidak abadi dan selalu berubah. Kita tidak tahu jiwa itu tumbuh dewasa atau tidak. Tapi setidaknya kedewasaan jiwa kita bedakan ya. Jiwa yang tumbuh dewasa dengan tubuh yang tumbuh dewasa. Pengertian tubuh yang tumbuh dewasa adalah, atau raga yang tumbuh dewasa adalah ininya, pikiran. Sedangkan jiwa yang tumbuh dewasa adalah dia sudah mampu merasakan
kebahagiaan, hingga timbul rasa kebijaksanaan. Sangat nyaman sekali pada saat seseorang lepas dari sebuah masalah. Artinya, disitulah titik mulai terasa kebahagiaan. Bisa dipanggil kebahagiaan itu bisa dengan cara-cara tertentu. Contohnya yang pernah saya bahas pada kajian di beberapa yang sudah saya naikkan di YouTube, bahwa kebahagiaan itu bisa kita buat sebelum kita tidur. Kita bayangkan apa yang kita inginkan sebebas-bebasnya. Biarkan pikiran kita membentuk segala sesuatu yang indah. Maka jiwa akan merasa tentram, jiwa akan merasa nyaman, damai. Itulah kebahagiaan. Tapi dalam kehidupan nyata rupanya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena tubuh kita atau raga kita selalu menuntut, selalu ada keinginannya. Baik itu keinginan yang disengaja maupun tidak disengaja. Keinginan yang dimunculkan begitu saja, dengan keinginan yang seolah-olah muncul begitu saja padahal tidak. Itu diakibatkan karena keinginan bawah sadar muncul naik ke permukaan lalu membentuk sebuah gambaran tertentu. Coba saja sebutkan, ada nggak kehidupan kita yang kita jalani ini terjadi karena bukan keinginan? Semua diakibatkan keinginan. Jangankan keinginan yang datang dari luar, kadangkala keinginan yang dari dalam pikiran kita sendiri, ya mungkin kita tidak paham kenapa itu terjadi, tapi sudah bisa dipastikan bahwa itu diakibatkan oleh rangsang yang datang dari luar, terekam dalam kepala kita, lalu mulai mencari sesuatu tentang keinginan itu, bagaimana merealisasikannya. Saat kita mengejar keinginan yang ada di dalam pikiran kita, ternyata bertolak belakang dengan apa keinginan yang ada di dalam jiwa kita atau keinginan jiwa kita, maka disitulah ketidakbahagiaan itu muncul. Kadang kita juga tidak bisa membedakan mana bahagia, mana ceria, mana gembira, gitu ya. Itu kita kadang tidak bisa membedakan. Gembira belum tentu bahagia. Karena bahagia tidak selalu diungkapkan dengan tertawa, tidak. Kebahagiaan itu akan terasa begitu ringan. Ringan, nyaman ketika kita menjalani kehidupan. Ringan, nyaman ketika kita merasakan diri kita sendiri. Kenyamanan inilah yang diinginkan oleh jiwa. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih penting? Keinginan pikiran atau keinginan jiwa? Tentu kalau kita merujuk pada keinginan pikiran, ya itu juga bagus, tidak berarti jelek. Karena pikiran tanpa keinginan sama saja dengan manusia yang semangat hidupnya sudah tidak ada. Artinya dia sudah siap untuk memasuki gerbang kematian. Artinya dia mati sebelum hidup gitu. Berbeda dengan jiwa. Dari masa ke masa, dari peradaban ke peradaban, keinginan jiwa itu sama, yaitu kebahagiaan. Ingin mendapatkan kebahagiaan. Tapi bayangkan pikiran dari masa ke masa. Keinginan kita setahun yang lalu dengan keinginan kita pada saat ini itu sudah berbeda. Bahkan keinginan kita pada 1 jam yang lalu dengan keinginan kita sekarang itu sudah berbeda. Ada yang terus berubah kalau dalam pikiran kita. Semua akibat dari interaksi luar. Ya. Diri kita berinteraksi dengan semesta. Salah? Tidak. Saya tidak mau membicarakan tentang salah dan benar. Tapi ini persoalan pilihan.
ingin merasa nyaman, tentram, damai dengan segala kebahagiaannya, atau ingin ribet hidupnya. Jangan dikira bahwa kekayaan atau harta bisa membuat kita menjadi bahagia. Tidak, tidak, bukan itu. Jadi jangan beranggapan ya bahwa orang yang hartanya banyak pasti bahagia. Oh tidak, sama sekali tidak. Dan jangan juga berpikiran bahwa orang yang hartanya sedikit atau tanda petik miskin itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Salah, kadang terbalik. Dan pengalaman itu pernah saya rasakan. Jadi ada kawan, sahabat saya datang ya, bertemu. Wah, dia kalau dibilang kaya ya sudah 10 kali atau mungkin 100 kali lebih kaya dari saya. Tapi sangat kasihan sekali hidupnya. Penuh dengan beban. Rumah banyak, mobil banyak, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Lalu dia bilang, "Bah, boleh nggak tukar tempat? Abah jadi saya," dia bilang. "Saya jadi Abah." Saya bilang, "Ada masalah apa?" Lalu dia bercerita banyaklah. Dari situ yang kesimpulannya adalah dia tidak bahagia. Setahun setelah itu dia mengalami sakit keras akibat kerja keras yang luar biasa dan pupus, meninggal dunia. Ya bukan berarti saya tidak punya masalah, saya juga punya masalah. Tapi sebisa mungkin masalah itu saya kendalikan. Saya mencoba memilah mana yang lebih dipentingkan. Ketika keinginan pikiran saya bisa membahagiakan diri saya akan lakukan. Walaupun objeknya kecil. Tapi apabila keinginan pikiran saya sekiranya tidak akan membahagiakan diri saya, walaupun peluang dan objeknya sangat besar, rasanya saya lebih memilih yang satunya lagi. Biar kecil, tapi saya bahagia. Nah, ini pun sama. Pilihannya ada pada diri Anda semua. Saya yakin kecerdasan tubuh Anda, kecerdasan pikiran Anda, kecerdasan jiwa Anda pasti berbicara. Pasti mereka memunculkan, memberikan sinyal. Nah, pintar-pintarlah dalam menerima sinyal itu. Ini sinyal yang datang dari pikiran atau sinyal yang datang dari jiwa kita. Kalau sinyal yang datang dari jiwa kita biasanya sederhana. Ada rasa takutkah? Ada rasa nyamankah? Ada sesuatu dorongan energi yang luar biasa yang bangkit pada diri kita. Itu salah satu ciri. Sedangkan pada saat keinginan yang muncul dari pikiran kita, kalau dia mulai terasa mengekang atau bilanglah membuat stres, bagaimana bisa itu disebut bahagia? Dan ini bukan berarti kita menghilangkan atau mengurangi semangat kerja kita. Jangan percaya ya dengan pepatah bahwa ngapain harta banyak toh tidak dibawa mati. Salah. Tetap kita harus berharta banyak, kita harus kaya raya agar kita satu bisa menolong orang lain, dan itu pun membuat kita bahagia. Yang kedua, jika kita mati, justru apa yang sudah kita kumpulkan atau harta yang sudah kita kumpulkan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi jangan percaya dengan pepatah yang malah melemahkan, atau jangan disalahartikan mengenai pepatah tersebut. Mungkin benar, tapi yang salah dalam mengartikannya. Bahwa hidup bukan hanya sekedar mengumpulkan harta. Karena harta tidak akan pernah membuat kita merasa
bahagia. Tapi kumpulkanlah semua kebaikan, atau kumpulkanlah catatan-catatan kebaikan, catatan-catatan kegembiraan, catatan-catatan mengenai bagaimana kita menolong seseorang, membantu seseorang, peduli kepada sebuah kehidupan yang lebih besar. Bukan hanya manusia, maaf ya, maksud saya ya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Coba bantu dalam bentuk apapun. Kadangkala kita sering dipengaruhi oleh cap yang diberikan oleh orang lain. Kalau saya pribadi, saya akan ambil jalan masa bodoh. Masa bodoh dengan pandangan orang lain. Toh mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Dan jangan juga kita memaksakan agar mereka memahaminya. Karena kalau orang yang tidak ingin memahami dan sifatnya memang hanya menyerang, percuma kita menjelaskannya. Karena pada dirinya sudah dipasang benteng yang anti terhadap diri kita. Jadi apapun yang kita sampaikan akan mereka anggap salah. Begitu. Jadi cobalah bangun kebahagiaan berdasarkan kecerdasan jiwa dan kecerdasan ragawi atau kecerdasan berpikir. Mumpung kesadaran kita masih bagus, masih kuat, masih mampu, ayo kita selesaikan itu semua. Karena tidak ada lagi pencapaian di dalam kehidupan ini selain kebahagiaan. Jangan mau juga ya nunggu kebahagiaannya itu nanti di akhir. Pada saat kita mau meninggal kita merasa bahagia. Siapa yang tahu kita meninggal bakal bahagia? Jangan percaya itu. Usahakan setiap hari berbahagia dengan cara gunakan kesadaran pikir dan kecerdasan jiwa. Semoga apa yang saya paparkan berguna untuk kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat berkegiatan dan sehat selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.